Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Ges, Mas Ges, semuanya sehat ya? Mantap. Terus kemarin ada yang nanya, Mas, gimana sih cara tutorialnya ternak udang? Udang sawah atau udang kecil-kecil buat pakan predator. Oke, langsung tak praktekkan berdasarkan pengalaman pribadi yang telah aku jalani selama bertahun-tahun. Ini pakai cara yang simple aja Pak Ges, Mas Ges. Biasanya aku pakai kolam besar. Bagi yang nggak punya kolam kan bingung juga, makanya ini aku coba kasih yang simple dulu. Sebelum memulai, alangkah bijaksananya apabila tak ngopi dulu Pak Ges. Oke ya, tak ambil kopinya ya. Teman-teman yang belum ngopi silahkan ngopi, terus simak baik-baik ya biar pada paham. Oke, langkah awal ya Pak Ges, Mas Ges. Langkah awalnya siapin tempat, akuarium atau kolam terpal, atau apa ya, jerigen atau apa terserah. Terus diisi air. Kalau nggak ada airnya nanti kacau, sama aja kayak miara kambing. Jadi ini udang di dalam air Pak Ges ya. Terus udah diisi air, kira-kira misalnya akuariumnya tingginya segini, beda sama ini airnya agak tinggi nggak masalah Pak Ges, beda sama udang lobster air tawar. Kalau lobster air tawar dikit aja airnya karena dia renangnya kurang jago. Kalau udang ini kan udah bisa renang, pandai menyelam, pandai segalanya, istilahnya mau meluncur ke atas, mengambangkan dirinya pun bisa. Oke, langkah yang selanjutnya ini kan akuarium udah diisi air. Langkah selanjutnya dikasih bebatuan Pak Ges. Oke, kalau nggak ada bebatuan ya pasir yang kasar Pak Ges ya, atau kasih pasir yang kasar atau batu-batuan. Terus langkah selanjutnya Pak Ges, kasih pralon atau sejenis bulatan kayak gini lah, yang jelas bisa tenggelam. Pasirnya tadi, pasir kasarnya yang rata ya. Dia kalau udang kecil-kecil dia nyaman banget berada di bebatuan atau pasir-pasir. Soalnya ada pepatah bilang ada udang di baliknya batu, kan gitu Pak Ges. Duh, aku sambil merunduk nih Pak Ges nih. Sambil merunduk ngomong deket handphone nih. Terus selain kesukaannya udang, pasir kasar atau batu-batuan itu tujuannya adalah untuk menjernihkan air atau menetralisir kotoran-kotoran yang ada di dalam, biar tidak cepat keruh Pak Ges. Terus kalau pralon kayak gini, ini hanya contoh aja. Ini kalau bisa dikasih yang agak banyak, sekitar 50% dari luas keberadaan akuarium ini Pak Ges. Dasarnya tujuannya untuk apa? Untuk ngumpet, udang-udang kan suka ngumpet. Terus yang terpenting adalah udang itu setiap apa ya, yang jelas udang ganti kulit. Paham Pak Ges ya? Kalau mau ganti kulit, kalau udah ganti kulit lamanya terlepas, itu posisinya lembek banget badannya, lembek tapi nggak becek Pak Ges. Lembek ya. Kalau becek itu apa ya? Becek itu, tapi ada becek juga yang enak, becek enak ada juga. Tapi becek jorok banyak, kalau becek enak ya ada.
Udah nggak usah bahas itu. Terus yang jelas pralonnya fungsinya itu untuk ngumpet udang yang posisinya habis ganti kulit. Terus ngumpet anak-anaknya juga. Terus habis itu kasih tanaman air Pak Ges, tanaman air yang mengambang. Contohnya ini enceng gondok, ya plung, cakep ya. Nah, plung dan plung lagi dan plung lagi. Oke, keren. Terus tujuannya tanaman ini apa? Ini juga menyerap kotoran-kotoran. Jadi kotorannya diisep sama tanaman air. Terus yang jelas udangnya suka ngumpet-ngumpet di sini. Nah, udangnya suka ngumpet-ngumpet. Terutama anaknya Pak Ges. Jadi anaknya nanti bisa ngumpet-ngumpet di situ, terus ruangannya jadi banyak. Dia kan udang kan tipenya nemplok Pak Ges ya, bukan berenang-renang kayak iwak, kayak ikan sepat itu enggak. Dia sukanya pegangan-pegangan gitu loh, pegangan erat-erat. Udah siap ini semua. Tanaman airnya seberapa Mas? Oh ya, tanaman airnya kalau bisa 1/4% dari luas atasnya, atau 50% pun bisa jadi, tapi jangan penuh-penuh banget. Ada ruangan untuk sang sinar, mana tahu ada sinar matahari kan. Terus cocoknya di dalam ruangan apa luar ruangan? Nah, mau di dalam ruangan atau luar ruangan bisa semua. Yang jelas kalau menurut aku Pak Ges, bagusnya di dalam ruangan sih ya, nggak terkena sinar matahari langsung. Maksudnya kalau di dalam ruangan kan jarang sekali ada capung yang masuk rumah. Capung itu bahaya, kadang mencolok di sini, terus dia menelurkan dirinya capung, terus jadi anak capungnya itu makan ikan, makan udang. Paham Pak Ges ya? Jadi lebih bagus di dalam ruangan. Kalau di luar bagus juga sebenarnya, tapi kan ada predator nanti. Contohnya capung, nah sepele, capung ngapain itu? Ternyata dia mau buang telurnya terus beranak di sini. Itu. Kalau di dalam rumah ya yang penting ada sinar mataharinya. Di dalam rumah nggak ada jendela, nggak ada pintu, malah gelap gulita, malah kacau Pak Ges. Yang jelas kelihatan. Terus siapkan pompa airnya. Ya, ini pompa air kayak gini Pak Ges. Pompa air dilepkan sini ya, dilebokkan, selep gitu. Habis itu filternya ditumpangkan. Terus apalagi? Filter udah. Oh, baru masukin udangnya Pak Ges. Oke Pak Ges, ini udangnya udah tak cipukkan beberapa ekor buat contoh dan biar lebih jelas. Kayak gini udangnya Pak Ges. Duh, lompat Pak Ges. Nah. Oke, kita masukkan, lebokkan, plung. Nah, kayak gitu. Nah, kelihatan. Nah, suka banget tuh. Tuh pompanya belum kuhidupin ya, ini sekedar contoh biar pada jelas. Terus pertanyaannya Mas Ges, terus kapan beranaknya? Ya nggak lama Pak Ges, yang penting dipiara aja, daripada ntar misalnya yang punya ikan predator di toko-toko pakan, ntar habis pakannya atau kemahalan, kan udah ada stok di rumah. Yang penting dicoba dulu. Kalau punya akuarium nganggur atau terpal nganggur, dicoba dulu. Yang penting dicoba, dipraktekkan. Jadi kalau dipraktekkan kan kita jadinya tahu Pak Ges. Kalau nggak dipraktekkan nggak tahu ya kan. Kalau nggak tinggi ya rendah, kalau nggak rendah ya tinggi. Kalau mau ngopi ya ngopi, kalau nggak ngopi ya nggak ngopi. Gitu Pak Ges, caranya gini. Terus pakannya apa Mas? Wah, oke.
pakainya pelet, semua pelet mau Pak Ges. Saking gampangnya. Pur pitik mau juga, pur ayam, pakan ayam pun mau juga, pur karungan itu. Terus contohnya ikan kecil-kecil mati, usus ayam itu mau juga, usus ayam itu mau juga. Makanya perlu dikasih pralon, misalnya ada yang ganti kulit, soalnya itu tipe pemakan semua Pak Ges, tipe pemakan semua. Misalnya temennya ada yang lemah gemulai, dipukul di maja ya udah dimakan sama dia gitu Pak Ges. Terus apa menah ya, terus nanti kalau bertelur gimana ya, biarin aja dia nanti beranak di sini, anaknya besar di sini gitu loh. Tapi kalau aku kan pakai kolam besar Pak Ges, kolam besar bagus, nggak perlu filter, nggak perlu mesin pompa air gitu loh. Soalnya kolamku semua yang kolam besar-besar, kolam tanah tapi berpasir, jadi banyak banget udangnya, airnya ngalir juga tuh. Apalagi kayaknya udah gitu aja Pak Ges. Bila ada pertanyaan lebih lanjut silahkan di kolom komentar. Terus bagi yang belum sempat dibikinin kopi sama istrinya, bikin sendiri Pak Ges, bikin sendiri daripada ngelundasnya nanti, bikin sendiri. Oke, ngopi dulu. Oke, gitu aja Pak Ges. Berhubung waktu sudah berhubung waktu sudah akan menyudahi diri kita, jadi aku akan menyudahinya dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat mencoba dan semoga berhasil.